Dan lebih anehnya lagi, terdapat catatan bahwa semua alat-alat berat itu sudah dibayar secara lunas. This is Yuri, and welcome back to Yuri's Lore. Sebuah kota yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan, adalah kota yang konon katanya disebut sebagai kota gaib, yaitu Kota Saranjana. Kota ini sama sekali tidak terlihat di peta. Jadi, apakah sebenarnya Kota Saranjana ini ada ataukah tidak? Mari kita bahas bersama. Let's seek for the answer. Kota Saranjana. Kota ini disebut-sebut sebagai sebuah kota gaib dan misterius yang terletak di wilayah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagi masyarakat setempat, mungkin nama Kota Saranjana sudah melegenda sejak puluhan tahun yang lalu. Namun bagi orang-orang di luar Pulau Kalimantan, tentunya belum atau tidak pernah mendengar nama ini sama sekali. Saranjana dikatakan adalah sebuah kota yang megah, padat penduduk, dan juga memiliki banyak gedung-gedung. Sayangnya, kota ini hanya bisa dilihat dan juga dikunjungi oleh orang-orang yang beruntung saja. Karena sebenarnya kota ini adalah kota gaib yang sama sekali tidak ada di peta Indonesia. Mungkin kalian bisa cek sendiri di Google Maps, bisa menuliskan Kota Saranjana atau Saranjana yang terletak di Kalimantan Selatan, dan tidak ada hasil yang bisa ditemukan. Bukan karena kesalahan penulisan, tetapi memang karena tidak tercatat nama kota tersebut di Google Maps atau di peta-peta Indonesia lainnya. Namun, Kota Saranjana pernah ada di sebuah peta yang dibuat oleh Salomon Muller pada tahun 1845. Pada peta tersebut tertulis wilayah yang bernama Tanjung Saranjana yang terletak tepatnya di sebelah selatan Pulau Laut. Beberapa masyarakat di Kota Baru mengaku sering melihat aktivitas manusia dan juga siluet gedung-gedung di kota gaib tersebut. Namun setiap kali mereka mencoba untuk mendekatinya, kota itu seakan hilang di telan bumi. Yang ada hanya sebuah bukit yang berbatasan langsung dengan lautan. Saranjana dipercayai sebagai kota gaib yang dihuni oleh kerajaan jin muslim tanpa ada satupun manusia di dalamnya. Namun yang membuat kota ini semakin misterius adalah pada tahun 80-an ada banyak kiriman alat-alat berat yang berasal dari Jakarta dan ditujukan ke alamat Kota Saranjana. Dan lebih anehnya lagi, terdapat catatan bahwa semua alat-alat berat itu sudah dibayar secara lunas, yang mana diketahui dibayar oleh masyarakat dari Kota Saranjana. Kira-kira menurut kalian mereka bayar menggunakan apa ya? Toh, pada tahun itu tentunya belum ada mobile banking kan? Di cerita-cerita yang beredar, menyebutkan bahwa penduduk Kota Saranjana adalah pria dan wanita-wanita yang sangat tampan dan juga sangat cantik. Terlebih para pria yang dikatakan memiliki fisik yang sangat gagah. Namun tentunya hal itu juga masih belum bisa dipastikan secara lanjut karena Kota Saranjana ini adalah kota gaib yang sama sekali belum ada orang yang berhasil bolak-balik antara Kota Saranjana dan kota lainnya untuk menceritakan lebih jelas akan apa yang berada di dalam kota tersebut. Karena di dalam peta yang dibuat oleh Salomon Muller, seorang naturalis asal Jerman, pada petanya yang berjudul Peta Wilayah Pesisir dan Pedalaman Borneo, atau kepanjangan dan I don't know how to say it, yang menggambarkan sebuah wilayah yang dinamakan Tanjung Saranjana. Sumber lain yang menjelaskan juga tentang Saranjana adalah Peter Johannes Pett dalam bukunya, yaitu, maaf aku tidak menyebutkannya karena tidak tahu cara bacanya,
di halaman 252. Buku ini diterbitkan di Amsterdam oleh P.N. van Kampen tahun 1869 yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan Pulau Laut, yaitu di bagian tenggara Kalimantan. Nah, Saranjana ini juga konon katanya sering membawa manusia dari luar kota Saranjana untuk masuk ke dalam kota tersebut. Biasanya itu adalah orang-orang yang menghilang di sekitaran tempat di mana kota tersebut berada. Konon katanya, jika ada yang menghilang dan dipercaya dibawa ke kota Saranjana, katanya mereka akan dijadikan imam jika laki-laki, dan jika perempuan biasanya dijadikan istri. Cerita lainnya juga dialami oleh seorang warga dari Kota Baru yang bermata pencaharian sebagai nelayan, dan pada saat itu dia hilang di tengah laut. Menurut kabar yang beredar, konon katanya nelayan tersebut diselamatkan oleh warga dari kota Saranjana. Berita tersebut juga diperkuat oleh kesaksian seorang muslimah yang mengatakan jika nelayan tersebut sudah hidup bahagia di sana. Dan juga beberapa warga dari Kota Baru mengatakan bahwa mereka juga sering mendengar suara musik dari arah kota Saranjana. Nah, teman-teman, keanehan masih terus berlanjut. Pasalnya, setiap ada acara yang diselenggarakan di sebuah kampung Kota Baru, tamu yang datang selalu ramai dan juga penuh, bahkan sampai membuat keadaan sangat sesak. Hal ini tentunya sangat membingungkan masyarakat di sana, karena sebenarnya warga di kampung-kampung Kota Baru sangatlah sedikit. Jadi tidak memungkinkan jika ada acara, tempat itu akan dipenuhi sampai sesak. Masyarakat Kota Baru juga mengatakan bahwa terdapat pantangan di daerah kota Saranjana, yaitu dilarang menggunakan pakaian berwarna kuning atau juga merah. Selain itu, dikatakan pula bahwa siapapun yang terjebak di kota gaib Saranjana akan merasakan perbedaan waktu yang cukup jauh, karena sehari di kota sana sama dengan 1 bulan di dunia nyata alias di tempat kita berdiri sekarang. Nah, ini ada cerita tentang sebagian orang yang katakanlah beruntung atau juga memiliki kemampuan khusus yang mana mereka bisa mengunjungi kota Saranjana. Mereka mengatakan bahwa penghuni di sana sangatlah cantik dan juga tampan, juga gagah seperti orang-orang yang berwibawa. Penghuni kota Saranjana juga disebut sebagai orang limun, yaitu karena mereka tidak memiliki 2 garis di antara bibir dan juga hidung, alias ini. Dan itu juga yang membedakan kita dengan mereka. Nah, konon katanya, mayoritas orang-orang di kota Saranjana berprofesi sebagai petani, dan ukuran hasil tani mereka jauh lebih besar daripada yang terdapat di alam kita, katakanlah seperti itu. Namun jika hasil tani itu dibawa keluar dari kota Saranjana, ukuran hasil tani tersebut akan berubah menjadi ukuran normal, seperti yang sering kita lihat di dunia nyata. Juga dikatakan bahwa buah-buah yang berada di kota Saranjana ukurannya juga lebih besar daripada yang sering kita temui di tempat kita yang asli. Jadi katakanlah sebuah apel biasanya berukuran seperti sebesar ini, di sana itu bisa lebih besar mungkin seperti ini. Yang pasti jika buah-buah itu dibawa keluar dari kota Saranjana, mereka akan kembali ke ukuran normal, yang mana yang seperti ukuran yang sering kita lihat. Nah, jikalau malam hari, konon katanya sering terdengar suara kendaraan yang berlalu lalang. Juga terdengar suara alunan musik yang berasal dari titik di mana katanya kota Saranjana itu terdapat. Begitu pula ada sebuah kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Namun begitu merapat ke pelabuhan Batu Licin, suasana yang sebelumnya ramai itu tiba-tiba menjadi sepi. Dan disebut-sebut orang-orang tersebut berasal dari kota Saranjana. Memang kita tidak tahu bagaimana benarnya akan kisah dari kota Saranjana ini. Memang kita tidak bisa mengetahui akan benar atau tidaknya kota Saranjana ini.
tetapi dikatakan bahwa pemerintahan yang terdapat di kota Saranjana berbentuk kerajaan sehingga mereka memiliki raja tersendiri. Tetapi walau begitu, warga-warganya masih sering berbaur, yang mana sering dikatakan bahwa mereka selalu ikut ke dalam acara yang dilakukan di Kota Baru. Ada salah satu contoh yang konon katanya juga pernah terjadi, yaitu dari band Ada Band. Tentu kalian tahu kan akan Ada Band, sebuah grup musik yang berasal dari Jakarta ini. Katanya kejadian ini terjadi sekitar tahun 2005. Saat itu Ada Band memiliki tawaran untuk manggung di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Nah, pada saat itu, tiket yang terjual sekitar 7.000 hingga 8.000 tiket. Tetapi saat konser berlangsung, jumlah orang-orang yang datang ke dalam konser tersebut sekiranya ada 14.000 atau bisa dikatakan 2 kali lipat dari seharusnya. Bila secara normal, jika kita menonton konser, pastinya sangatlah ramai dan orang-orang yang menontonnya akan berteriak, bersorak, dan bersenang-senang. Tetapi para penonton ini justru hanya diam dan hanya menatap dingin, juga sangat aneh. Merinding banget kan? Lalu saat di tengah-tengah konser berlangsung, panitia meminta agar penonton bergerak ke sisi kiri. Padahal saat itu, para anggota Ada Band yang berada di atas panggung melihat bahwa di sisi kiri ini sudah sangat penuh. Dan keanehan tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Saat konser selesai, para penonton meninggalkan venue dengan sangat cepat. Padahal akses jalan keluar hanya satu. Merinding banget ini, sumpah. Namun, meskipun janggal pada saat itu, Ada Band tetap melakukan konser mereka dengan sangat baik. Banyak sekali misteri-misteri yang sulit dibuktikan kebenarannya. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan, mungkin saja teman-teman sekalian yang akan menjadi saksi akan kota Saranjana tersebut. Jika iya, apakah kalian berani? Dan jika tidak, mengapa alasannya? Kalian bisa menuliskan semuanya di kolom komentar agar kita semua bisa tahu dan juga mungkin beberapa dari kalian memiliki informasi tambahan tentang kota Saranjana ini. Jangan lupa untuk like juga share video ini, dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel Yuri's Lore agar kalian tidak ketinggalan info jikalau aku update. Mungkin segitu dulu yang bisa Yuri jelaskan tentang kota Saranjana, yaitu kota gaib yang terletak di Kalimantan ini. Bagaimana menurut kalian? Oh ya, sebelum pamit, Yuri ingin minta maaf dan juga berterima kasih atas dukungan, kritik, dan saran yang kalian berikan di kolom komentar. Tentu saja hal itu akan membantu Yuri untuk membangun dan juga mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Terima kasih yang sudah subscribe dari awal. Semoga kalian bisa bersama-sama Yuri terus dan menjadi saksi perjalanan dari channel ini. Untuk itu, sekarang Yuri pamit dan see you next time at Yuri's Lore.